Selamat datang di channel Brana Purana. Boy. Dia udah setir, poninya udah gini ya? Poninya, oke. Kemarin kan potong poni kayak gitu ya? Pakai mangkok tuh? Blok. Itu blok ada. Berapa bayarnya? Ada. Di mana potong? Bos malu untuk kejelekan. Bos mau. Jak serem kan saya. Oke, Adit Mob. Jadi buat kalian yang pengen kepo ini Adit Mob, Instagramnya di sini ya. Ada juga YouTube-nya di sini. Oke, tapi sebelumnya kita akan kepoin sosok Adit ini kayak apa sih? Dia adalah seorang mahasiswa ya. Semester 7 jurusan radiologi di Semarang. Semarang jauh banget. Poltek Semarang. Ini daringnya. Daring. Asik daring? Wah, ada jeleknya, ada asiknya. Kalau nanti Makarim nih nonton ya, apa yang mau disampaikan terhadap daring ini? Tolong, saya diploma ini, saya pengen praktek. Tolong diizinkan untuk Poltek Semarang supaya diizinkan praktek segera. Asik. Tapi udah mau praktek ya? Udah, bulan depan berangkat Semarang. Kan semester 7. Waduh, bentar lagi mau skripsian ya. Oke, terus ada juga eksis di YouTube buat konten-konten tentang radiologi sama keresahan-keresahan. Keresahan apa nih? Keresahan pribadi. Seperti apa nih? Ya kayak kemarin tuh udah dihapus tuh apa tuh? Itu terkait seks. Oke, itu bagi Adit pendidikan seks itu penting gak sih? Penting sekali. Soalnya dulu tuh pernah kejadian yang tidak mengenak. Oke, sebentar nanti kita akan cerita ke sana. Tapi sebelum cerita, jadi Adit ini adalah berapa saudara? Berlima sekarang. Ya. Karena ada keluarga baru lagi ya. Oke, kakaknya juga udah kerja. Oke, terus sambil sibuk konten nih, radiologi itu seperti apa sih? Radiologi itu seperti photoshoot kayak kamera biasa, tapi ini dari segi medis, jadi ngeliat di dalam tubuh kita. Oh keren tuh. Jadi kalau pakai baju bisa telanjang itu dilihat? Iya bisa. Serius. Kayak siapa misalnya ada cewek itu dibuat radiologi telanjang gitu ya? Terus seputaran radiologi senang nggak kuliah di sini? Lumayan. Di awal mau jadi apa sih? Pertama pengen dokter, Terus? tapi karena otak nggak mampu. Terus? Jadi di sisi medis yang lain. Tapi sempat daftar di kedokteran? Enggak. Terus ngapain? Jadi dokter, tapi Takut udah bebannya nanti kan dokter tuh bebannya luar biasa berat. Betul. Tanggung jawab semuanya di dokter, tapi seorang Adit tidak punya tanggung jawab sebesar itu. Jak serem kan saya. Tapi keren loh kalau jadi dokter Adit. Dokter Adit. Mati ya Mas. Artinya masih ada. Oke, terus sampai di posisi ini udah kemarin buat konten. Kenapa mau terjun ke YouTube? Pertama karena kemarin kan pandemi. Oke. Banyak waktu luang. Dulu sebenarnya pas kuliah tuh nggak ada waktu luang praktek dari pagi sampai sore gitu kan. Oke. Tapi sampai di rumah, sampai di Bali, pulang karena pandemi nggak ada kegiatan, berpikir Oke, konten. konten. Tapi yang kemarin tuh ada beberapa yang di YouTube background kampanye tuh berubah-ubah. Ini emang kayak gini nih kamarnya. Ya emang suka ngerenov gitu biar nggak bosan selesai. Oke, teman-teman kamarnya keren kayak gini. Baru masuk aja ke kamar udah wangi. Kayak kemenyan, pesugihan ya. Pesugihan. Jadi keren, mungkin menginspirasi buat kalian semua. Jadi ada temanya. Itu dari sana tuh ada peta-peta konsep. Jadi impiannya keliling dunia itu. Oke, ini ada keren. Oke, kita lanjut ke masuk ke konten. Ada konten-konten yang udah dibuat. Itu banyak banget di YouTube ya. Jadi kalau teman-teman pengen kepo, jadi silakan YouTube-nya ada di sini, jadi bisa kalian kunjungi. Semuanya mengedukasi ya tentang radiologi, seputaran itu. Kelihatan menguasai banget ya. Enggak terlalu. Tapi yang paling mencolok yang kita akan bahas sekarang ini juga mengedukasi buat banyak orang. Jadi terutama para pemuda-pemudi yang di luar sana bahwa kita konten ini dibuat kita syuting bukan hanya sekedar shoot semata ya, tapi untuk mengedukasi kalian. Nah, ada beberapa bulan yang lalu dia buat konten tentang coli dan masturbasi. Itu kenapa itu? Jadi
nggak kuliah, tiba-tiba datang ke Bali, daring, ada waktunya luang, itu pengen, ngupel kan muka pengen, terus langsung buat konten tuh bagaimana? Gimana sih ceritanya ke semua orang? Jadi sebenarnya kan enggan kayak malas gitu hal ini dijadikan suatu hal yang tabu gitu. Padahal ini penting. Oke, penting. Karena Ntar. Terus kenapa dihapus tuh? Itu apa edukasi namanya? Karena risetnya kurang, sinematografinya kurang. Ih, nggak apa-apa. Awal nih coba kalian lihat di channel Komunikasi juga kurang waktu itu, belum bagus banget. titik apa ya? Di mana kamu di mana adiknya harus ngapus itu kenapa? Dua alasan sih. Pertama itu yang dari segi teknisnya, dari cara ngomongnya belum bagus, sama ambil videonya belum bagus, risetnya belum bagus. Yang kedua karena pengen nge-branding dari segi radiologi. Oke. Tapi nanti gini dong, buat yang baru lagi, yang udah matang gitu. Okay. Tapi ini teman-teman juga nanti thumbnailnya kayak gini yang thumbnailnya yang dihapus Adit kemarin di kontennya, bahwasannya bahas tentang coli dan masturbasi. Coli untuk cowok ya, masturbasi untuk sama sih. Masturbasi sama coli itu sama. Masturbasi itu istilah yang lebih resmi, coli itu yang sepergaulan. Udah kayak gitu. Nyabun, coli itu sejenis. Oh, jadi kita nggak belajar banyak sekarang. Seru. Jadi nyambung tuh coli. Nyabun tuh coli. Coli itu masturbasi kan? Masturbasi bisa dilakukan buat sama cewek bisa, sama cowok bisa. Oke, kalau yang coli ya pakai lisa, lima dan sabun. Bisa, lima dan sabun. Terus ya itu. Nah, kenapa bikin buat konten itu kenapa? Ada sejarahnya. Ada sejarah. Sejarah lucu. Oke, lengkap. Kita ini juga mengedukasi juga kan. Karena banyak kita apa gimana. Saya dulu ngerasa pas kecil, nggak pas kecil sih, udah remaja juga. Udah remaja. Kelas SMP ya? SMP, SMA tuh masih kurang dari segi terpapar dengan pendidikan seksual. Oke. Nggak diajarin gitu sama orang tua. Ya Allah. Terus nggak diajarin orang tua, nggak dapat ilmu di film-film. Harusnya enggak. SMP masa mau betul. Kan nggak boleh. Dia sumpah banget ya. Berarti kerjanya SMP main, belajar yang sewajarnya kayak gitu. Oh, berarti belum terkontaminasi dengan hal seperti itu. Bagus sekali. Ini buat pemuda-pemudi di luar sana juga kayak gini. Harusnya brandnya kayak gini ya, personal brandingnya. Karena apa? Iya, karena sebelum waktunya janganlah tahu untuk hal itu. Tapi bagus sih untuk pendidikan seks itu, tapi jangan untuk dicoba. Soalnya pendidikan seks itu kemarin sempat bisa juga pendidikan seks sama pornografi. Nonton porno itu beda. Oh, beda. Karena di pornografi itu ada jenis-jenis videonya kan. Ya. Ada yang menjadikan cewek itu selalu jadi objek. Yeah. Terus ada anak kecil juga dipakai di pornografi. Yeah. Terus ada kekerasan seksual juga. Yeah. Yang hardcore. Oh, gitu. betul. Nah, kalau itu ditonton sama anak kecil itu bisa mengakibatkan stimulus rangsangan untuk melakukan hal tersebut serupa. Betul. Sedangkan pendidikan seks itu diberikan sejak dini tentang bahayanya, ya kan? Jadi kita pakai kondom yang benar. Coba pernah diajarkan di sekolah, pernah diajarkankah menggunakan kondom dengan benar? Enggak. Harus ada muncuknya yang keluar dikit itu diajarkankah di sekolah? Berarti sini diajarkan ya? Ini buat kalian mungkin untuk pendidikan seks mungkin ya. Oh, jadi itu ilmunya baru tahu. Iya, baru tahu setelah baca-baca banyak. Setelah baca-baca di usia SMA kelas 2 ke atas. SMA kelas 2 baru tahu itu. Kemana aja kamu? Terus habis itu sebelum nekat nih buat video coli masturbasi itu keren. Gini buat kalian nih, ini bukan semata-mata hanya untuk konten ya, karena coli masturbasi itu sebenarnya udah diaplikasikan, diimplementasikan pada kehidupan masyarakat. Kita nggak tahu sih berapa persen untuk mereka melakukan hal itu. Cuman ini penting buat kalian, bagus apa tidak dan baik apa buruk. Kita mengedukasi kayak kan. Nah, jadi ketika ada coli, ada masturbasi itu ini kayaknya obrolan dewasa ya. Jadi ketika Adit untuk shoot hal itu, ini pengalamannya memang belum tahu ya kan. Gimana maksudnya? Jadi belum pernah melakukan hal itu. Pernah di usia SMP udah pernah sih, tapi yang Adit
mau itu biar orang-orang nggak malu ngomongin ini. Oh betul. Karena ini juga bukan hal yang tabu kan, Betul. tapi perlu layak untuk diperbincangkan setajam. Setajam sih. Oke, lanjut. Terus abis itu latar belakangnya apa lagi? Latar belakangnya dulu tuh pernah nggak tahu ternyata ini kan Iya, Mr. P. Ya Mr. P. Iya. Terus di sini ada skrotum apa kulitnya? Bukan ya? Oh, iya. Skrotum itu kan yang buat ngebalut telurnya. Nah, yang di sini Iya. yang bisa melit itu. Oh, melit. Yang bisa kepala pisangnya itu. Kulitnya ada. Iya, kulitnya. Nah, nggak tahu ternyata kulitnya ini emang harus bisa mentok. Oh, sampai kebuka gitu. Harus bisa kan sebenarnya. Tapi itu dulu nggak tahu. Dan Kaget baru tahu. Oh, ternyata harus bisa kayak gini. Oh, harus bisa. Iya, harus bisa. Sementara pisangnya aja kalau nggak bisa kan berarti seksnya nggak bagus dong. Nggak bagus. Nanti prot. Iya. Luka. Oh, Ternyata harus dan bisa. baru SMA baru tahu kalau SMA itu harusnya bisa dibuka. Ya, Terus yang punya adik nggak bisa dibuka. Aduh. bisa ternyata. Diginiin dikit pakai baby oil ya. Terus pas tahu kayak gitu gimana? Ngomong sama bapak? Ya, akhirnya ngomong sama bapak. Ya. Terus baru dibantuin di kamar mandi. Dibantu. Kan suya. Oke, jadi sebegitu gininya Iya. apa Parno ya sebegitu Parno banget. cupunya di bidang kayak gitu ya. Jadi terus ya kan cupu di bidang kayak gitu. Berarti baru SMA baru tahu itu bisa buka. Tapi sebelumnya nggak bisa buka. Nggak bisa ngebuka. Nggak. Ditutup. Tertutup. Terus sedih, nangis. Nangis waktu itu nangis. Nangisnya kenapa? Sedihnya kayak gimana? Yang ngasih tahu ternyata itu harus bisa turun Terbuka. semua sampai di gland penisnya sampai kelihatan semua. Di gland penis. Gland penis itu kepala penis. Oh, bahasa medisnya gini ya. Heeh. Oh, terus. Itu katanya kalau nggak bisa buka kan harus disunat. Oh gitu. Kalau umur udah gede. Kalau umur Kalau sunat. kalau umur sakit. udah gede, kalau disunat gimana? Bisa sih tapi kan jauh lebih. Iya, tapi kan ada tenaga medis kan juga lebih canggih untuk itu kan. Cuma takut aja. Iya sih. Umur segini baru sunat. Tapi bagusnya untuk sunat untuk umur berapa? Kurang tahu ya. Kurang tahu itu. Kurang tahu. Tapi Oke, baru terus dari sini. buat video kayak gitu, upload di YouTube itu gimana tuh Rio netizen? Terutama sih sahabat-sahabat gimana? Goblok. Ngapain buat video ini? Goblok. Berarti berasa diri paling aduh aku miskin banget ini. Oh, jadi tapi nggak ada yang bilang miskin, mungkin pada nggak tahu juga atau? Oh gitu ya. Jadi itu viewernya berapa? Lumayan ya? Waduh lupa dah. Oh, Nggak sempet cek sih. Coba nggak dihapus tuh lumayan tuh viewernya. Karena Indonesia butuh kayak gitu ya. Terus habis itu udah nah kan udah tahu nih ilmunya. Implementasi nggak dari kelas 2 itu? Kelas 2 kan belum tahu. Hah? Cuma melakukan tanpa ilmu aja dulu kan. Oh. Iya. Terus abis ketika tahu kan udah nangis nih. Terus dibantu sama bapak. Abis itu besoknya, lusa dan next dan seterusnya pernah mengimplementasikan Lisa juga. Kita harus dibahas sih. Jadi sebegitu. Jadi coli dan masturbasi itu bukan untuk cewek dan cowok. Bisa keduanya. Gue bisa keduanya. Masturbasi kan istilah resmi tadi kita bilang. Eh, Nah, istilah di pergaulan itu bisa coli, bisa nyabun, ada berbagai macam lah. oh iya. Nah, masturbasi ini sebenarnya bisa dilakukan ke cewek juga bisa, ke cowok juga bisa, sama-sama dengan merangsang alat kemaluan. Iya, dengan cara yang berbeda. Fun fact-nya, ternyata masturbasi ini adalah salah satu kegiatan yang paling aman untuk menyalurkan hasrat dibandingkan Ntar dengan lu fun fact tuh apa? fun fact itu fakta menarik. Keren. Bahasa Inggris tuh banyak banget. Itu bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oke, terus bisa menyalurkan apa nih? Menyalurkan hasrat seksual yang paling aman itu dengan masturbasi. Oh, berarti yang tidak aman secara langsung gitu. Secara langsung. Iya, karena berisiko. Apalagi SMP udah Oh, sampai segitunya. Sampai segitunya. Gimana sih rasanya kalau sampai segitu? Oh, dua. Sampai segitunya ya, sampai segitu. Jadi itulah indah ya dari itu ya. Terus habis itu mengedukasi nggak ke saudara-saudara. Oh, yang gini kalau di Bali kan kayak gitu ya. Cuma dikit deh kayak gitu nggak? enggak sih. Baru lewat YouTube aja. Tapi Karena itu. susah biasanya kalau langsung kan ya. Tapi penting tuh kenapa ya?
Nanti ditunggu ya, tunggu teman-teman jadi untuk video yang kayak udah itu. siap mungkin ya, lebih siap lagi. Terus bapak ibu, bapak kakak lihat nggak tuh YouTube itu? Kayaknya lihat tapi no comment. Teman-teman lihat tuh kayak itunya komennya. Yang paling erat tuh kan teman-teman SMA kayak gimana sih? Mana SMA malah nggak ada komen. Oh, belum komen. Berarti dia mungkin satu server ya. Wah! Yang kene unduke nyen orang urusan gawat gini. Nggak tahu. Oke, apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman untuk generasi muda terutama di bidang kan jurusannya radiologi, sebelum di bidang radiologi, di bidang apa namanya, di bidang edukasi seks, apa yang bisa disampaikan? Sebenarnya kalau di edukasi seks bukan kompetisinya Adit banget ya. Terus? Tapi berdasarkan pengalaman, alangkah baiknya kalau hal-hal yang kayak gini ini nggak ditabuin. Iya, betul. Semakin sering diobrolin, semakin terbuka, semakin tahu efek-efeknya. Iya, karena ketika tahu efek kita kan mungkin jerah duluan ya, sebelum, karena penyesalan tuh pasti ada di belakang. Kalau di depan daftaran namanya. Oke, habis itu nih punya pacar kan? Ya. Terus pacarnya tahu kontennya itu? Tahu. Gimana responnya? Nggak ada respon. Dibiarkan saja los. Dit, maju terus. Ditunggu konten berikutnya gitu ya. Oke, terus apa lagi yang bisa disampaikan? Selain untuk jangan tabu untuk dibicarakan, terus apa lagi buat generasi muda biar terdidik di bidang seks, karena tahu nggak kemarin ketika searching di YouTube sebelum corona tingkat apa ya namanya hamil di luar nikah untuk Indonesia tuh tinggi sekali untuk Indonesia, tapi di Bali belum tahu sih, nanti kita gini bisa searching di Google. Nah, sedih nggak ngeliat kayak gitu? Sedih pastinya. Kan untuk apa namanya, untuk melangsungkan kemerdekaan ya dengan berprestasi dan melanjutkan pendidikan pada usia generasi muda kan. Tapi tahu-taunya udah bisa kayak gitu, melakukan hubungan yang belum sepantasnya, terus sambil nih untuk mengedukasi gimana nih? Selain untuk jangan tabu untuk dibicarakan, apa lagi? Terus harus kritis dalam berpikir, memandang masalah tuh kayak gimana, terus harus diriset-riset juga, rajin-rajin baca. Betul. Harus tahu sumber-sumber yang mana yang hoax, yang mana yang bener. Iya, biar nggak kedua kalinya kayak Adit ya yang kemarin ya. Nah, jadi sekarang berarti udah tahu itu ilmunya soli masturbasi itu udah lihai kalau dipraktekkan. Karena hasrat itu yang paling penting kan untuk ketika ada ada hasrat untuk gimana ya tersalurkan. Sebenarnya bukan dari tekniknya. Terus pertanyaan yang paling sering kan, apakah masturbasi ini salah atau enggak? Itu sebetulnya penting tuh. Ternyata emang secara agama salah. Secara agama emang salah, tapi secara sains selama itu tidak berlebihan, yang selama ini dibaca 3 atau sampai 5 kali itu udah berlebihan dalam satu hari. Dalam satu hari 3 sampai 5 kali. Tuh gimana tuh caranya? Bubul dong. Terus ya itulah pokoknya yang paling aman itu 3 kali. 3 hari sekali. 3 hari sekali. Itu normal ya 3 hari sekali mungkin buat kalian. Tapi kalau satu hari itu bisa sampai 5 kali, kopong lu tuh. itu udah gini tuh, udah apa namanya? Di luar berlebihan ya. Berlebihan tuh banyak efeknya. Iritasi. Salah satunya kulit, iritasi pada kulitnya. Oke, seru. Jadi segitu dulu untuk pertemuan di hari ini. Jadi pendidikan soal masturbasi itu kalian kalau yang belum mengerti tentang itu bisa searching di YouTube ya ataupun di Google, karena kita nggak wajar di sini untuk menceritakan hal itu seperti itu. Oke, sekian dulu untuk pertemuan di episode kali ini. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi di episode berikutnya dengan tamu yang berbeda, bidang tamu yang berbeda. Jadi buat kalian semoga bermanfaat video ini untuk mengedukasi kita semua agar terhindar dari hal yang negatif, betul kan? Jadi kita sebenarnya pendidikan seks itu penting dan jangan tabu untuk diperbincangkan, karena kita tapi dengan narasumber yang tepat ya. Jadi agar kita juga mengedukasi bahwa mana yang boleh dan mana yang tidak, agar kita bisa terhindar dari hal negatif, ya kan? Oke, sekian pertemuan hari ini. Sampai jumpa di inbox yang akan datang. Bye.